Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di hari baru, Kamis 27 Februari 2025, pekan biasa yang ketujuh. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan pertama, Kitab Putarsirat bab 5 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini mengajak kita merenungkan tema penting dalam hidup rohani kita, yaitu jangan menunda pertobatan. Kitab Putarsirat secara tegas memperingatkan kita, jangan mengandalkan kekayaanmu dan berkata, "Aku sudah cukup hidup," sebab itu tidak akan berguna pada hari malapetaka. Kita seringkali terjebak dalam situasi bahwa waktu ada di tangan kita. Maka kita mungkin katakan, nanti saja bertobat, besok baru saya berubah, atau masih panjang hidup saya. Padahal kita pun sudah mengingatkan bahwa menunda pertobatan sama saja dengan bermain-main dengan belas kasih Tuhan. Kemudian Injil Markus hari ini juga mengandung peringatan keras dari Tuhan Yesus. Yesus katakan, "Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dicampakkan ke dalam neraka." Kata-kata ini mungkin terdengar keras, tetapi Yesus menggunakan bahasa simbolis untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa itu. Bukan berarti kita benar-benar harus memotong tangan atau kaki, tetapi Yesus mau menekankan bahwa kita harus berani melepaskan apapun, yaitu tentang kebiasaan buruk, pergaulan yang menyesatkan, pikiran jahat, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu apa maknanya bagi kita di hari ini? Yang pertama, jangan menunda bertobat. Pertobatan bukanlah sesuatu yang ditunda sampai waktu yang pas. Waktu terbaik untuk kembali kepada Tuhan adalah saat ini. Hidup ini rapuh. Seperti bunga di padang, kita bisa saja layu kapan saja. Maka jangan menunda-nunda untuk memperbaiki hidup kita dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, berani memotong dosa. Adakah tangan, kaki, atau mata dalam hidup kita yang membuat kita berdosa? Mungkin itu soal kebiasaan buruk, amarah yang tak terkendali,
atau kecenderungan untuk memikirkan hal-hal negatif, maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk tegas memotongnya. Itu memang menyakitkan, tapi jauh lebih baik menderita sedikit demi hidup kekal bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, hidup dalam belas kasih Allah. Meski Yesus memberi peringatan keras, hatinya tetap penuh belas kasih. Ia tidak ingin seorang pun binasa. Justru karena kasihnya, ia memperingatkan kita. Bertobat bukan berarti takut akan hukuman, tetapi merindukan Allah yang selalu siap mengampuni dan menerima kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan, apakah ada hal dalam hidup saya yang harus saya lepaskan demi mendekatkan diri saya kepada Tuhan? Jangan tunggu besok. Mari bertobat hari ini, sekarang juga. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang penuh belas kasih dan selalu siap membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Semoga Tuhan menuntun kita semua dalam perjalanan pertobatan kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.